Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk bersahabat dan juga beradaptasi dengan keadaan dan tentu saja tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Banyak perubahan yang kita lakukan, bukan hanya perubahan dari sektor ekonomi, adaptasi dengan keadaan kesehatan dan juga sektor-sektor lainnya. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Dan saat ini pembelajaran online dianggap menjadi salah satu solusi yang tepat bagi para siswa-siswi ataupun pembelajar. Dan seperti apa pula curhatan hati dari para siswa-siswa dan juga para orang tua, bagaimana mereka mendidik anak-anak ini di rumah. Bersama saya Putri Ramadhani, pemirsa, hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Belajar online, masih happy kah? Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya, pemirsa, saya mengingatkan sekali lagi bagi Anda untuk tetap menjaga jarak, social distancing. Protokol kesehatan juga terus diikuti dengan menggunakan masker, mencuci tangan, ataupun selalu membawa hand sanitizer. Dan tentu saja sangat diharuskan untuk menghindari kerumunan. Dan kita dengar saat ini kalau kita tahu bahwa pendidikan online menjadi salah satu hal yang sudah kita lakukan kurang lebih mungkin hampir 1 tahun ini. Tapi seperti apa sebenarnya curahan hati dari para pelajar yang menginginkan kembali tatap muka, ataukah memang benar mereka masih betah dengan pembelajaran online? Kita simak videonya. Ya, sejak Maret sampai sekarang bulan. Kalau menurut saya sendiri sangat tidak membantu buat saya sendiri karena tidak paham dengan materi yang dijelaskan dengan guru, tidak secara langsung, dan udah itu. Dari jam 8 sampai jam 5 kalau saya. Senin sampai Sabtu. Zoom kalau enggak Google Classroom. Enggak, kalau kadang ya kalau udah dikasih tugas udah selesai baru ngerjain dulu baru ngirim. Kalau baiknya kita tidak tertular dengan virus yang sekarang ini. Kalau buruknya tidak, itu belajarnya tidak efektif. Sekolah kembali dibuka lagi dengan protokol kesehatan. Harus semangat terus mengerjakan, kalau nggak bisa tanya ke temennya atau gurunya. Gurunya kadang itu mengajarinya kurang runtut, materinya kurang dijelaskan spesifik. Tugasnya ya agak gampang, ada yang susah, ada yang gampang. Kalau ada yang murid yang kalau diajarin kurang langsung tanggap gitu, itu mungkin susah menanggapi materinya. Positifnya bisa kalau ada PR tanya ke teman. Negatifnya itu materinya kurang kurang mudeng. Bisa kayak Zoom setiap hari atau dikasih PR yang agak bisa memahami materi. Kalau nerangin itu yang jangan cepet-cepet dan materinya disampaikannya jangan terlalu banyak gitu. Ya, sesuai jadwal. Semoga ini pandeminya bisa cepat tatap muka dan bisa belajar. Ya. Saya sendiri kelas 7 SMP. Saya kelas 4 SD. Ya, online school bagi saya itu mungkin yang nggak terlalu sering gitu belajarnya, atau lebih banyak waktu buat main gitu. Sama bisa bermain sepuas. Pelajarannya nggak terlalu masuk gitu, cuman sekedar dikasih materi, dibelajari sendiri. Online aja gini nggak apa, tugasnya nggak usah banyak-banyak. Materinya banyak nggak apa, asal dijelaskan.
dikerjakan sendiri, nanti dikoreksi sama bapak atau ibu atau siapa gitu yang bisa ngoreksi. Beda sih soalnya dari harus pakai HP itu kadang ada yang nggak kelihatan, soalnya ada yang gimana gitu, banyak kendala. Terus kadang ada yang nggak sesuai dengan kisi-kisi gitu. Mungkin tugas nggak usah banyak-banyak, tapi materi kalau banyak nggak apa-apa sih. Tapi jangan kebanyakan dan dijelaskan. Jangan banyak tugasnya. Senang, sering di rumah. Di sekolah di sekolahan. Karena banyak temen nih. Kadang enggak, kadang iya. Di sekolahan juga enggak berani, gurunya galak gara-gara jegal temen. Di Zoom paham. Kadang pinter, kadang ada yang susah banget. Udah kemarin, sekarang libur panjang. Gurunya sok ngajari. Kalau di rumah nggak ada yang ngajari. Ya ada keuntungannya, ada kerugiannya. Ya ada yang paham, ada yang enggak. Tergantung ya kitanya. Menurut saya kurang efektif. Ya karena kok misalnya ada nggak mudeng, itu kok mau tanya tuh udah bingung sendiri apa mau ditanyain, karena udah dari awal nggak mudeng pelajarannya. Kok secara langsung kan bisa langsung tanya, ya nggak mudeng mana. Nah positifnya tuh kayaknya ya bisa sambil makan, terus kita sambil tiduran, terus kok istirahat itu mungkin bisa lihat sosmed lain. Kok enggak, ya itu. Kalau negatifnya tuh susah buat ngangkut materi, susah tanya, bingung. Offline school ya ketemu teman, terus itu materinya tuh gampang juga dipahami, nggak ketinggalan. Banyak tugas-tugas juga mesti banyak yang dikejar. Ya mungkin Kak masuk tapi di shift. Bu kalau ngasih tugas tuh jangan banyak-banyak, karena saking bingungnya nggak tahu mau ngarep yang mana. Udah. Ya kurang efektif sih. Ya kadang tuh kalau ada PR itu langsung dikasih banyak, tapi waktunya sedikit. Pemberian materinya kurang gimana ya, agak kurang paham. Soalnya kadang cuman dikasih link buat buka YouTube, cuman gitu doang, tapi nggak ada penjelasannya. Kalau dampak positifnya bisa kayak kalau ngerjain PR bisa lihat Google, bisa tanya keluarga gitu. Tapi kalau dampak negatifnya ya jarang ketemu temen, terus kurang paham materi lah. Ya seperti dijelaskan langsung gitu offline. Lebih seru di offline sih, terus lebih paham kalau offline soalnya langsung dijelasin langsung tatap muka. Dikasih shift gitu. Jadi kalau misalnya hari ini masuk hari apa, terus jangan ngasih banyak-banyak tugas. Tugasnya banyak banget. Kurang penjelasannya juga kurang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Rawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Nah, gimana setelah menyimak video dari teman-teman yang mencurahkan isi hatinya? Para pelajar dan juga adik-adik manis ini memberikan tanggapan mengenai pembelajaran online yang rasanya mereka sudah tidak sabar lagi untuk melakukan tatap muka, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan ibu bapak guru, dan juga mulai kembali belajar di dalam kelas. Mungkin euforia dan juga suasana itu tak tergantikan dengan pembelajaran online. Tapi berikutnya masih ada video juga curahan hati dari para pelajar, dan seperti apa juga orang tua menanggapi pembelajaran online. Sekolah online
Kadang enak, kadang enggak. Enggak enaknya nanti kalau enggak tahu harus buka HP. Nanti kalau HP-nya habis baterainya nggak bisa buka HP, jadi bingung. Enaknya libur sekolah, jadi banyak waktu mainnya. Ngasih materinya kadang banyak, kadang sedikit. Paling banyak waktu hari Senin. Sekolahnya ingin tatap muka, jadi sekolah pengen masuk sekolah di sekolahnya. Jangan terlalu banyak-banyak kasih tugasnya. Kadang les. Bedanya kalau ujian sekarang harus ambil soal di sekolahan, kalau yang itu tinggal masuk sekolah udah dikasih tugas. Sekolah online atau sekolah daring itu pembelajaran jarak jauh dari rumah. Itu jadi kita kalau di sekolahku menggunakan website atau aplikasi yang bernama Schoology. Tapi itu di tiap sekolah masing-masing kebijakannya berbeda. Ada yang melalui WA, ada yang melalui website. Itu tergantung kebijakan masing-masing sekolah. Sebenarnya dibilang efektif sih, lebih efektif ketika kita bertatap muka, tapi karena keadaan pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk pembelajaran secara daring atau secara pembelajaran jarak jauh dari rumah, jadi sebenarnya itu kurang efektif. Kalau offline atau bertatap muka itu guru langsung menjelaskan kepada siswa, jadi tanpa perantara apapun, sedangkan jika online itu menggunakan perantara melalui website atau melalui WA, melalui aplikasi begitu, jelas lebih efektif ketika bertatap muka secara langsung. Ketika belum paham itu guru langsung menjelaskan, sedangkan jika pembelajaran secara online ketika belum paham kita harus bertanya dulu, misalnya melalui WA atau melalui ruang diskusi, dan itu jika dijelaskan melalui kata-kata atau hanya melalui video itu menurut saya pemahamannya langsung kepada siswa itu kurang, dan untuk ruang diskusinya tuh lebih sempit begitu daripada bertatap muka secara langsung. Kemudian kebanyakan guru hanya memberikan seperti presensi, kemudian langsung diberikan tugas. Jadi tingkat pemahaman tuh hanya ditentukan melalui tugas. Kita tidak tahu sebenarnya siswa itu paham atau tidak, paham betul atau tidak, atau mereka mengerjakan tugas melihat buku, kan kita juga tidak tahu gurunya. Jadi menurut saya lebih efektif jika bertatap muka. Dampak positifnya lebih fleksibel, kan lebih mudah gitu. Kemudian juga pendidikan tetap dapat berjalan walaupun secara online. Dampak negatifnya sih kurang efektif antara guru kepada siswa dalam menyampaikan pelajaran. Pembelajaran ideal ya guru memberikan berusaha untuk memposisikan pembelajaran daring ini sama sistemnya dengan pembelajaran secara offline. Jadi tetap ada presensi, tetap ada tugas, tetap ada ruang ataupun waktu untuk diskusi, itu dijalankan semirip mungkin atau sistemnya itu mirip dengan pembelajaran offline agar tingkat keefektifannya itu juga semakin besar. Kalau saya sih sekolah online, soalnya kalau bimbel tuh untuk menunjang kita dalam bersekolah. Jadi kalau sekolah itu utamanya kita dalam menuntut ilmu untuk berpendidikan, sedangkan bimbel itu sarana atau wadah untuk menunjang pembelajaran. Semua masih sekolah. Yang paling kecil aja ya, saya sebutkan kelas 2 SD. Ya agak pusing, tapi harus dijalani aja. Karena ini memang wajibnya begitu. Wajib ya dinikmati lah gitu aja. Gimana anaknya kadang nggak nyambung, anaknya pengen mainan tapi harus mengerjakan sekolahnya, tugas-tugasnya itu harus diselesaikan, harus dipelajari lah gitu pelajaran. Gimana ya? Karena keadaan ya bisa efektif lah. Iya. Tahu anak itu kalau ngerjakan di sekolah gimana bisa. Efeknya ya ini ibunya pusing. Jangan terlalu dikasih pelajaran yang berlebihan lah kayak gitu kan, kadang kasihan anaknya gitu kan. Sekarang kan banyak sekali pelajarannya, kadang numpuk, tugasnya numpuk tapi anak nggak mau menyelesaikan. Ya kalau normal sih sekolah di sekolahan aja, keadaan normal. Iya. Ya boleh disip gitu, boleh biar anak keluar sekali-sekali itu, enggak di rumah terus. Tapi kalau memang keadaan tidak memungkinkan ya mending di rumah saja. Ya semoga tetap damai aja, pada berdoa biar semuanya itu
cepat selesai dan cepat normal kembali gitu aja. Ya semangat aja semuanya, seorang tua juga semangat, Pak Guru, Bu Guru juga semangat, biar anaknya juga semangat gitu aja. Umur 11 tahun. Kelas 6 SD Keramat 1. Menurut saya untuk di masa pandemi ini sebenarnya ya kurang efektif sih, soalnya apa? Guru dan anak itu tidak bertatap muka. Jadi untuk pembelajaran itu kurang mengena. Tapi ya berhubung pandemi kita harus bagaimana lagi? Harus mengikuti. Ya, ya diharapkan mungkin kedepannya itu ada tatap muka walaupun sebentar nggih di sekolah. Itu harapan saya sebagai orang tua. Atau mungkin guru lebih efektif selalu mengontrol anak di rumah, mungkin melalui bisa video call setiap murid kayak gitu, atau bagaimana lah ya, perannya lebih itu ya, nggak kayak biasanya kita harus seperti guru nggih, yang harus selalu memantau anak, selalu memberi. Kita harus belajar lagi, terutama harus belajar lagi karena kita sekolah sudah lama nggih, sudah banyak yang lupa. Sedangkan pembelajaran sekarang kan mungkin lebih dari yang kita pelajari dahulu nggih. Ya kita jadi orang tua harus belajar lagi dan lebih memahami karakter anak nggih, nggak seperti waktu sekolah biasa kita ya cuman apa ya, melihat. Kita juga mengajari, cuman sekarang lebih lagi gitu. Mungkin positifnya ya di orang tua nggih. Kita harus orang tua harus lebih peka terhadap pembelajaran anak. Itu positifnya. Kalau negatifnya mungkin anak kurang memahami pelajaran nggih. Karena apa? Kalau diterangkan oleh guru itu biasanya lebih mengena dan mungkin ada wawasan-wawasan yang lain yang bisa diperoleh oleh anak. Kalau seperti saya ibu rumah tangga, jadi ya kuranglah wawasan untuk yang itu. Begitu. Idealnya sekolah menurut saya ya itu kepinginnya saya nggih. Itu ada pertemuan walaupun cuma sebentar, dalam seminggu bisa 2 kali, dalam 1 kali berapa jam, seperti itu dengan menjaga jarak. Insya Allah kalau kita tahu adalah menjaga jarak 1 atau 2 meter itu tidak tertular nggih. Nah, itu harapan saya. Harapan saya ya kita sudah mendapatkan kuota, itu harapan saya sudah tercukupi nggih. Mungkin harapan saya ya itu pertemuan di sekolah gitu kita harapkan disempatkan dibuat peraturan dalam 1 minggu 2 atau 3 kali dengan waktu dalam 1 kali pertemuan bisa 2 atau 3 jam, itu insya Allah sudah cukup untuk pembelajaran anak agar lebih mengena. Itu saja. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Kan sepertinya
para siswa-siswa, para pelajar maupun bahkan orang tuanya sangat menyarankan untuk pembelajaran tatap muka segera kembali dilaksanakan. Kita tidak tahu, semoga semester depan ini bisa terrealisasi dan juga dengan kondisi atau keadaan seperti ini kita bisa beradaptasi juga dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan segera pergilah ya pandeminya. Dan berikut ini kita dengar juga, kita simak seperti apa curahan hati salah satu wali murid yaitu Ibu Agus. Berikut kita simak bersama. Anak saya 2, yang nomor 1 perempuan Rere kelas 1 SMA di SMA 1 Magelang, yang adiknya laki-laki namanya Amar kelas 1 SMP di SMP Mutual Magelang. Sekolah online itu harusnya tidak ada ya. Sekolah online itu ada karena ada pandemi ya. Karena ada pandemi, awalnya anak-anak berusaha menyesuaikan kebiasaan baru, menyesuaikan belajar secara online. Awalnya mungkin mereka menikmati ya, tapi kok ini lama-kelamaan dari Maret sampai sekarang udah berbulan-bulan, lama-lama terus anak-anak tuh jenuh. Yang diinginkan itu kemudian sekolah offline yang ketemu langsung, tapi kan karena pandemi belum boleh. Nah, kalau saya pribadi sih sekolah online itu jangan seperti sekolah offline yang seharian dari jam 7 sampai jam 12. Online itu kan matanya anak-anak itu lihat gadget kan juga radiasi usianya belum nyampe, apalagi anak-anak SD. Jadi mungkin 1-2 jam aja gitu ya. Terus kecuali kalau offline seperti tatap muka di kelas sih oke-oke aja, full day school saya sih suka gitu ya. Kalau saya tetap lebih efektif kalau sekolah offline atau tatap muka, di mana anak-anak bisa fokus. Namanya belajar ya belajar, ngeliatin gurunya mudeng. Tapi kalau online diterangke gurunya baik lewat YouTube, Google Meet atau pakai Classroom, Google Classroom, pakai Zoom, itu anak-anak kan disambi, bisa dia disambi makan, disambi melakukan kegiatan yang nggak fokus di situ, gurunya nerangkenya capek, anaknya belum tentu mudeng kayak gitu. Jadi saya lebih senang tatap muka langsung. Kalau sisi sekolah online, sisi positifnya mungkin anak-anak jadi melek secara IT ya, teknologi. Anak yang biasanya nggak pegang lama HP, terus karena harus pegang dia bisa IT-nya buka, maksudnya bisa lebih melek gitu, secara digital dia ngerti. Kalau sisi negatifnya ya itu kayak radiasi, terus malah HP itu disalahgunakan kan bisa. Habis sekolah online dia buka yang lain, buka game, apalagi anak laki-laki sukanya game. Kalau anak perempuan sukanya medsos kayak TikTok, Instagram, bukanya macam-macam. Jadi kadang usianya belum bisa menyaring hal-hal yang buruk. Kalau enggak kita sebagai orang tua menanamkan kepada anak-anak kalau enggak buka enggak boleh yang ini kayak gitu. Jadi kalau sampai anak tidak diawasi orang tua, untuk apalagi orang tua yang bekerja, itu kalau dari dalam anak-anak belum ditanamkan tauhid, maksudnya agamanya belum kuat, nanti anak-anak bisa, apalagi yang orang tuanya kerja, anak-anak lihat yang macam-macam merusak otak mereka. Nah itu sisi buruk dari online school. Nah yang karena saya terinspirasi dari anak saya Rere yang buka rumah baca, impian-impian Rere itu suka dibilangke ke saya, diceritakan ke saya. Dia ingin seandainya di Indonesia itu ada program 1 RT minimal 1 rumah baca. Jadi oke, anak-anak belajar online, tapi ada yang mengelola, maksudnya ada yang ngawasin. Apalagi yang orang tuanya bekerja, anak ditinggal di rumah dengan HP, dengan wifi atau kuota kenceng, kita nggak tahu anak buka apa-apa. Kalau di rumah baca ngumpul di situ adalah orang dewasa atau ada yang ngawasi, ada yang kalau buka macam-macam pasti ketahuan. Jadi nggak boleh buka itu, ini belajarnya ini ya gitu. Ada yang ngarah ke. Kalau di rumah kan masa orang tua lagi kerja, nggak bisa kan nemeni anak. Sekolah online ditemani orang tua itu nggak mungkin karena orang tua mesti kerja.
kalau orang tua nggak kerja di rumah juga gawean rumah tuh mbak, ibu-ibu mbuh nyapu, ngepel apa. Nah kalau ada yang ngawasi, kalau di rumah baca maksudnya anak-anak ngumpul di rumah baca dengan protokol kesehatan tentu saja. Terus mereka sekolah online di sekolah masing-masing. Terus ada anak yang ngawasi, kalau ada yang nggak tahu anak bisa tanya, misalnya biasanya Mbak Rere ini matematika ini kok kayak gini, nanti dia bilang ini ditambahkan dulu, terus yang sana nanya kalau ini naik gitu loh maksud saya. Jadi Rere pengen itu kalau minimal di satu RT ada satu rumah baca tempat anak-anak ngumpul, anak-anak RT itu aja, jadi kan nggak keluar. Kalau sekolah nggak boleh ya kita bentuk kelompok kecil-kecil, misalnya satu rumah baca mungkin 10 anak yang ada di daerah situ. Kita sudah lakukan di sini, jadinya saya pikir itu efektif sih. Jadi anak-anak juga mudeng, nggak kemana-mana, mainnya nggak kemana-mana, buka googlingnya nggak kemana-mana, sekolahnya dapat, pelajarannya dapat, maksudnya gitu. Saya terinspirasi dia lakukan di sini. Kadang dia marah juga, ini ngawur nggak gitu. Saya lihat dari jauh aja, saya pikir memang anak-anak harus dikituin gitu, maksudnya ada koordinasi. Kalau misalnya nggak ada kan, misalnya ada Karang Taruna bisa diberdaya kayak gitu, atau misalnya ada apa anak mahasiswa KKN apa mungkin bisa diberdayakan untuk anak-anak mikir kayak anak-anak yang sekolah online, terutama anak-anak SD SMP. Saya sih manut aja ya sama pemerintah, pinginnya sih sekolahnya masuk, tapi karena masih pandemi ya pasti pemerintah sudah memikirkan, banyak pakar-pakar yang memikirkan bahwa ini harus online, harus ya kita manut aja sih. Jadi kita manut sama ulil amri, sama pemerintah, maksudnya kayak gitu sih. Pasti sudah banyak yang memikirkan. Tapi kalau kita punya usul, misalnya di sekolah offline tapi di jadwal gitu kan udah ada tuh yang seperti itu. Misalnya hari Senin kelas ini, hari Selasa kelas ini, ya gitu kan. Jadi anak-anak tuh nggak kelamaan di rumah untuk yuk kayaknya kesannya libur kan di rumah gogok kayak gitu. Mbak pemirsa, itu tadi kita baru saja menyimak video curahan hati dari Ibu Agus mewakili para ibu-ibu ataupun orang tua di luar sana. Ya kita semua berharap ini semua segera berakhir dan juga kita bisa tetap beradaptasi dengan keadaan. Bisa jadi kita membutuhkan solusi lain dalam menanggapi kejenuhan para siswa-siswa atau pelajar ini. Benarkah online harus terus dijalankan ataupun mungkin solusi lain seperti offline atau tatap muka ataupun alternatif lain yang memang tepat sasaran dan menjadi solusi bersama. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.